two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Encep Abdullah selaku pemajak komentar yang telah memfasilitasi kami untuk mengadakan acara diskusi santai bersama Kak Eko Saputra pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Eko yang telah berkenan untuk mengisi materi ya pada kegiatan diskusi Pak kali ini. Dan juga kepada para hadirin yang telah berkenan hadir di siang hari yang insya Allah sejuk ini ya. Aduh. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, adapun kegiatan hari ini yaitu berkenaan dengan diskusi santai mengenai proses kreatif menulis. Di samping kiri saya sudah ada Kak Eko ya, sebagai yang akan mengisi materi pada hari ini. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu ya kepada Kak Eko. Kak Eko, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, Kak Eko ini merupakan alumnus dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang ada di Palembang ya Kak, jurusan Teknik Elektro ya Kak. Ya. Dan Kak Eko ini juga selain bergelut di bidang kepenulisan, ternyata Kak Eko juga bergelut di bidang perfilman ya Kak. Kalau perfilman baru sekarang cuman di penerbitan. Iya. Kalau dunia film ini baru lepas dari Padang kemarin teh, kebetulan kan masih satu naskah sama yang penulis Sialang ini kan saya jadikan Aliwana jadi sinopsis. Nah, sinopsis itu tembus di Sin itu dari Kemenparekraf 2001, yang 2020 saya ketinggalan. Saya minat 2001, alhamdulillah lulus. Nah, baru dapat pembinaan yang secara insentif sama orang-orang IKJ namanya Script Lab. Jadi di sanalah digodok lagi naskah-naskah kami. Nah, selain itu juga ternyata Kak Eko itu merupakan founder dan pendiri suatu komunitas ya Kak, yaitu komunitas sastra masa kini dan juga motivator ya. Itu komunitasnya berada di mana Kak sekarang? Kalau sekarang karena saya masih pindah-pindah, jadi itu sebenarnya komunitas sastra masa kini itu binaan bawaan dari penerbit yang saya dirikan 2018. Karena memang nggak mungkin penerbit nggak butuh komunitas, jadi saya inisiasi untuk bikin penerbit. Nah, member-membernya untuk sekarang masih online karena belum ada markas yang pas gitu untuk offline. Mungkin kalau saya jodoh sama Kota Serang, mungkin yang besar saya bakal ada di sini nanti. Paling ngajak teman-teman yang sudah eksis di sana kan, atau bisa kolaborasi sama komentar nanti biar lebih hidup lah komunitasnya. Oke, menarik ya ternyata. Nah, berbicara tentang karyanya, tentu karya Kak Eko ini sudah tidak diragukan lagi ya. Banyak sekali karya-karya yang telah diterbitkan ya, mulai dari yang termaktub di dalam antologi dan juga beberapa media cetak dan maupun online ya Kak. Salah satu karyanya yaitu Dosa Desa ya, yang termaktub dalam antologi Mimpi di tahun 2017 ya. Dan juga Kak Eko juga merupakan seorang penulis novel Sialang dan Kubu Terakhir, yang dimana karyanya itu dipilih dalam festival sastra Bengkulu di tahun 2019 yang ternyata juga lolos ya di skrip apa sih? Sin 2000. Oke. Oke, berbicara tentang proses penerbitan karya dan lain-lain, mungkin tidak jauh dari proses kreatif menulis ya. Mungkin kita akan sedikit membahas bersama Kak Eko tentang proses kreatif menulis, mungkin mulai dari bagaimana ide itu muncul hingga pengolahan huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi paragraf sehingga menjadi suatu karya yang secara utuh. Nah, hari ini kita akan bahas secara tuntas bersama Kak Eko ya Kak. Nah, sebelum kita ke Kak Eko,
ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Encep Abdullah. Kepada Pak Encep, dipersilahkan. Kayak acara dinas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi dong ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Syekh ya Kiai Eko ya, yang sudah jauh datang dari Sumatera ke Banten main-main, lalu saya seret ya ke komentar, dan terima kasih sudah hadir nih Mas Eko ya di negeri Banten, di negeri Serang, khususnya di Pontang, di komentar. Kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih juga sudah hadir, terutama Anggun yang selalu setia menemani hari-hari saya di WA untuk pekerjaan di ngoyak dan komentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga di sini. Yang pertama terkait dengan informasi komentar ya. Mungkin kalau kemarin itu yang hadir WA di saya itu hampir 20-an, Kang. Iya, ada yang sekarang WA ketiduran, ada yang macet di Serang katanya. Sebenarnya banyak, Kang. Saya paksa untuk datang. Jadi kita doakan saja semoga mereka lancar perjalanan ke sini gitu, Kang ya. Yang pertama adalah informasi. Mungkin yang belum tahu komentar itu apa, komunitas menulis Pontang Tirtayasa ya, disingkatnya komentar. Dan kami sudah membentuk atau apa ya namanya, sudah masuk ke angkatan 10 sekarang. Kemarin angkatan 9 sudah selesai. Jadi dimulai sejak tahun 2016 kita komunitas di sini itu, dan angkatan 9 kemarin sudah selesai, dan insyaallah akan meluncurkan buku juga, karena setiap angkatan menulis di komentar itu menelurkan sebuah buku. Nah, ini nanti dibuka angkatan ke-10 nih, yang belum daftar ini silakan daftar, hubungi Mbak Anggun. Yang kedua adalah apa ya namanya? Mungkin ucapan mohon maaf juga kepada Mas Eko ya dan kawan-kawan di sini apabila jamuannya kurang berkenan nih, Kang ya, di sini, atau sarana prasarana apa yang ada di sini. Kok kayak gini, ada warung bukan buku-buku ya. Memang ini niatnya saya mau bikin buku, malah keduluan ibu saya yang malah dibikin warung. Ya udahlah, bukunya di dalam aja sama di rumah saya di Ciruas gitu, Kang. Jadi komunitas menulis yang isinya makanan bukan rak buku. Nah, inilah komentar, Kang. Jangan kaget. Jadi kalau lapar tinggal ngambil aja, ngemil. Iya. Jadi itu saja mungkin informasi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Tetap semangat, silakan nanti bertanya ya. Nanti ada door prize buku bagi yang bertanya, bagi pertanyaan yang paling jelek dan yang paling buruk itu nanti dapat buku. Karena kalau yang bagus sudah biasa, Kang. Jadi pertanyaan yang paling jelek itu yang dapat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Encep yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, bagi teman-teman semuanya ya yang berminat untuk mengikuti komentar atau komunitas menulis Pontang Tirtayasa, bisa japri saya atau nanti sama Kak Oki ya, Pak Encep ya. Ya. Oke, kita lanjut ya acara kali ini. Karena nampaknya muka-mukanya udah pada kepo nih ya. Seperti apa sih proses kreatif menulis? Nah, dengan bersama-sama kita membaca Bismillah, kita buka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Eko dipersilakan untuk menyampaikan pengalamannya mungkin ya di seputar kepenulisan. 2 jam, Kang. Cek nyanyi nih. Oh, ya, aduh.
Tutup buka aja, tutup buka Kang. Hah, buka aja ya. Aduh, saya grogi Kang. Saya belum cukuran soalnya. Ya jadi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih grogi Kang. Jadi memang terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kang Cep, Kang Sul, Kang, karena memang sambutannya luar biasa. Saya jarang disambut seperti ini, paling sering disambit gitu. Nah, dia kesambut sering juga. Nah, jadi memang awalnya dijebak nih sebenarnya kalau boleh cerita kan. Saya memang sekarang kondisi lagi di Banten, alhamdulillah untuk beberapa bulan terakhir ini agak nyaman saya di Banten karena musim hujan. Pas musim panasnya itu kalau Senin sampai Jumat itu agak merinding juga Kang. Karena ternyata panasnya Palembang itu, saya tahu panasnya Palembang karena udah lama di sana. Jambi udah agak dingin karena mirip-mirip Bogor, sering hujan kan. Nah, ternyata panasnya Palembang itu lebih panas Serang ternyata. Nah, bahkan saya dapat info kemarin saking panasnya itu ada tempat kerja saya ini mau dipasang solar panel kan. Kan di Serang panas kan. Saya mau jujur atau nggak jujur nih saya bilang kan. Tapi insya Allah nyaman alhamdulillah Kang. Nah sebelumnya saya sebenarnya mungkin jauh dari kata mahir Kang atau untuk menggurui ataupun memberikan ilmu-ilmu karena saya juga nggak ada ilmu sebenarnya. Nah ini karena dijebak Kang Cep aja. Saya awalnya iseng Kang ada kegiatan literasi nggak gitu. Saya mau ikut kalau ada di Serang kan. Tiba-tiba beliau chat langsung nyuruh jadi pengisi. Saya nggak ada isi jadi nggak tahu ngisi apa Kang. Nah tahunya orang Sumatera itu kalau mau ngisi di Banten. Tak ilmu apa itu saya nggak tahu. Saya tahunya ilmu nulis kan. Nah jadi alhamdulillah terima kasih Kang sambutannya, penerimaannya. Senang dapat teman baru. Teh Anggun kan. Siapa tahu nanti bisa semakin intens saya gabung di sini. Mungkin jadi angkatan juga Kang mungkin kan. Iya, yang penting diterima, alhamdulillah syukur Kang. Nah, dalam kesempatan kali ini sebenarnya nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena jujur saya berangkat dari nol juga dunia kepenulisan, berangkat dari nggak tahu apa-apa, modal nekat nulisnya. Awalnya itu 2000, saya nekatnya nulis itu tahun 2012, awal nulis sekali. Itu karena waktu itu saya frustasi. Karena tamat kerja, berhenti kerja. Saya lulusan teknik kebetulan Kang. Ternyata betul apa yang kita bukan passion kita itu kadang-kadang kita agak kesusahan nanti di akhir di berjalannya kehidupan kita kan. Saya kerja di dunia teknik, yang orang teknik kan sangat berbeda. Yang tadinya megang obeng gitu kan, megang tang, ini harus megang, kalau nulis itu ibaratnya megang pensil, megang pulpen kan, atau ngetik, agak bertolak belakang. Jadi ada sisi melankolis, ada sisi agak sadis. Nah dari situlah saya 2012 saya sempat berhenti kerja. Sudahlah saya mau jadi penulis saja. Jadi memang karena hobi saya itu kebetulan nonton TV, terus sama ya yang berbau seni lah, melukis, menulis, sama nonton TV. Kerjanya santuy semua, rebahan semua, nggak ada yang dibanggakan kan. Nah barulah 2012 itu saya coba-coba nulis. Ada satu momen ketika saya ingin nulis itu karena berlatar belakang dari cerita-cerita. Karena nulis ini kan sebenarnya kalau menurut istilah saya ini, menulis ini adalah kita itu meninggalkan jejak, terus kita itu membawa kenangan gitu. Jadi kita kenangan kita ini kan hidup nih rangkaian dari cerita-cerita masa lalu kita, kenangan-kenangan kita. Nah sangat rugi rasanya kalau kenangan-kenangan kita yang bagus gitu, yang sangat memorable kan, atau sangat ibarat itu sangat berkesan tidak kita tuangkan dalam tulisan. Nah awalnya novel pertama itu iseng-iseng nulis, ibaratnya cuma memindahkan cerita asli ke buku, ke novel. Saya nggak tahu menau struktur nulis novel itu gimana, cara nulis yang benar itu gimana, paragraf itu apa, nggak tahu, frasa itu apa kan.
semuanya nggak tahu, serba nggak tahu. Jadi saya itu ibarat kata novel pertama itu cuman berisi eh, cerita yang dipindahkan ke buku. Nah, bahkan novel pertama itu lumayan meledak penjualannya dan hampir 2 kali cetak. Cetakan ketiga saya nggak cetak lagi karena malu, karena banyak kritik di situ kan. Namanya penulis baru, nggak ada ilmu, buku meledak euforia kan, jadi kayak eksis gitu. Pas dikritik, ini apa ini katanya? Ini lebih kepada diari. Ini bukan novel diari Kang. Jadi saya sempat sampai sekeras itu kan. Nah, mungkin di situ titik balik karena kekurangan ilmu saya, kekurangan pengalaman saya bertekad novel kedua harus lebih wah gini kan. Minimal dari ibarat ibarat musik, ada musik kan, ada lagi dekat musik, saya suka musik juga. Ibarat musik itu harus lebih ada sisi musikalitas lagi, lebih wah lagi Kang. Jadi novel kedua itu saya coba menggali dari sisi kehidupan suku anak dalam. Lazimnya kalau di Jambi itu disebut suku Kubu, tapi Kubu itu notasinya negatif, konotasinya negatif, jadi diganti jadi suku anak dalam Kang. Kalau di sini mirip-mirip suku Baduy. Suku Baduy di sana, suku anak dalam itu terbagi 2 kelompok juga. Ada yang kelompok bahasa kasarnya, ini saya nggak tahu. Ada kelompok yang agak ekstrim, ada yang open ke masyarakat luar kan. Nah, sampai saya berniat menggali ini cerita suku anak dalam, karena ada beberapa ini motivasi saya menulis suku anak dalam itu. Satu, memang pengalaman pribadi saya, ada sisi kemanusiaannya yang nggak bisa saya tanggalkan. Jadi saya harapannya menulis itu bisa membuka mata para pemerintah, para mungkin swasta ataupun para perusahaan-perusahaan di sana, bahwa ini loh kehidupan suku anak dalam ini yang mereka menggantungkan hidupnya 100% di hutan, harus tergerus gara-gara penebangan liar, gara-gara orang yang nggak peduli sama lingkungan gitu. Lebih ke situ sih motivasinya. Saya beberapa buku saya lahap itu demi nulis novel ini. Sama saya juga di sana itu sempat tergabung sama relawan ini ya, relawan. Kalau di sana itu apa ya jatuhnya, itu anak-anak muda kayak kita, tapi dia lebih ke peduli ke suku anak dalamnya. Jadi kalau ada makanan kayak gini, sewaktu-waktu datang ke sana bagi makanan sama anak-anak rimbanya gitu. Nah, yang lebih wah lagi, kadang-kadang dikumpulkan kan satu rombongan anak-anaknya dari relawan-relawan itu, kita kasih pendidikan kalistung, baca tulis gitu teh. Nah, saya sempat terjun ke sana juga biar saya dapat atmosfernya di sana, untuk lebih ke ini kan, lebih deskripsi ke novelnya. Nah, setelah itu saya nulis hampir 1 tahun nulis itu teh, karena bukan karena menulis itu biar dapat yang bagus, bukan, karena gak sempat. Jadi sambil lah nulis itu. Nah, jadi barulah 1 tahun novel itu rampung. Sengaja saya terbitkan sendiri kan di penerbit itu, dan gak saya promokan. Karena satu, memang saya belum siap nanti novel itu dapat ini kontra dari masyarakat situ. Walaupun sebenarnya argumentasinya saya sudah ada, karena kan ini kan karya fiksi. Tapi saya untuk antisipasi ini aja, jangan jadi polemik nanti. Karena era media sosial sekarang, era banyak wartawan ini takut jadi bumerang kan. Jadi seolah-olah kita ingin menarik keuntungan, menarik popularitas dari yang ini teman-teman saudara kita di suku anak dalam itu. Nah, tapi setelah itu novel itu saya kirimkan. Awalnya novel itu nggak ada saya kirimkan ke lomba-lomba gitu. Ada teman nyuruh di festival sastra itu lagi buka, iseng aja teh, iseng saya kirimkan. Ya nggak tahu saya seribet apa kurasinya, sekeren apa, saya kirimkan aja gitu. Tiba-tiba lolos kan gitu. Lolos ada 8 orang gitu, dan saya juga agak minder. Karena novel-novel yang lolos itu kayak si punyanya ini Han Gagas, Yuditea, sama satu lagi Sri Epi Rezeki. Jadi sudah bernama semua teh. Sama yang dari Medan itu dokter mana itu. Nah, harapan saya, motivasinya saya bisa ketemu mereka di sana kan. Bisa bersua mereka, cerita-cerita. Nah, alhamdulillah di sana saya terbuka lagi pola pikirnya pas di Bengkulu itu. Karena yang datang kayak
redaktor cerpen Kompas, Blican kan, sama yang kuratornya itu waktu itu Mas Kep Kurnia Effendi kan. Jadi baru ketemu hari itu Kang, gara-gara karya itu 2019 Kang. 2019 saya ketemu orang-orang besar itu kan, dan situ alhamdulillah dapat insight lagi kan, dapat masukan lagi, inputan bahwasanya jujur karena waktu itu saya berangkat dari penulis indie Kang. Novel pertama itu kan menang sayembara novel juga lah, ala-ala di Facebook gitu kan. Saya berangkat penulis indie, saya bikin cerpen beberapa antologi indie juga. Nah baru di novel kedua kayaknya saya lebih tertarik di ini di lebih ke ranah sastranya gitu kan. Karena memang yang roman pecisan saya nggak ini Kang. Saya orangnya bucin Kang. Orangnya bucin, ngebanyol juga, cuman saya nggak bisa nulis itu. Saya lebih tersentuh nulisnya mungkin kayak sosial, kemasyarakatan kan, dan lebih kepada situasi-situasi yang kayak kemanusiaan gitu. Nah lebih ke situ, makanya novel 2 itu rezekinya di sana. Tahun 2019 ini kepanjangan ceritanya nggak ya? Saya curhat ya Kang. Oh, curhat. Iya, jadi 2000 sebelum itu novel pertama itu sempat juga dapat kesempatan, ada dulu Waiterpreneur dulu kan, itu masih bawaan Backcraft juga 2018, dapat kesempatan di Padang Kang, waktu itu yang ngadain Backcraft. Nah baru akhirnya Backcraft itu ganti jadi Kemenparekraf sekarang. Nah Kemenparekraf saya coba juga cari peruntungan di novel ini Kang, karena dia syaratnya harus ada nilai budaya sama ininya lah ya, sosialnya gitu. Saya cobalah bikin sinopsisnya untuk dikirim ke SIN 2001. 2020 saya sempat juga lihat itu SIN, minat kan, cuman nggak kesampaian Kang. Saya harap 2001 lolos, nah alhamdulillah lolos. Nah di sana di Padang itu ada 5 hari, semua teman-teman penulis macam Bang Benny Arnas gitu kan, siapa kemarin tuh si Telisti, si Ade Ubaida ada juga, cuman dia di daerah lain, satu grup ini. Nah di situ ceritanya di rencana itu akan, cerita novel itu akan dialiwanakan ke film teh. Jadi sebelum jadi film gitu kan, kami dituntut untuk membuat skripnya. Cuman kan ibarat kata tuh prosesnya panjang untuk menuju ke sana kan. Jadi perlu penggodokan lebih serius untuk nulis skrip. Walaupun sebenarnya kalau otodidaknya saya yakin mungkin Kang Cep lebih lihai, lebih bisa kan. Teman-teman juga banyak di YouTube, banyak juga nulis skenario. Ternyata ribet, banyak prosedur di situ. Nah itu yang masih dipelajari sekarang, sampai alhamdulillah dapat tempat belajar skenario teh. Nah mungkin ceritanya itu aja sih. Awalnya yang saya nggak tahu apa-apa nulis, karena kecintaan nulis, karena passionnya di situ, saya belajar. Akhirnya walaupun sedikit banyaknya, tapi saya tahu struktur menulis novel itu bagaimana kan. Karena sebenarnya profesi penulis ini kan menurut saya profesi yang susah Kang, wah gitu, seksi. Jadi nggak setiap orang bisa. Ibarat kata si Jack Ma dulu, 10 sampai 20 tahun ke depan seluruh pekerjaan akan diganti sama mesin, sama intelijensi ini kan, apa istilahnya tuh, artificial intelligence kan. Hanya satu pekerjaan yang nggak bisa diganti sama mesin, kata beliau, yang pekerjaan yang menggunakan imajinasi. Saya pikir beliau nggak jemput penulis. Nah mungkin penulis inilah sosok sebuah profesi yang seksi, yang nggak bisa digantikan sama mesin. Mungkin bisa digantikan sama orang, misalnya kayak jenis yang kayak penulis hantu gitu kan, ghostwriter. Tapi kan tetap si penulis perlu ini kan, perlu pengalaman, perlu pengetahuan, perlu feel juga, sampai dia bisa dibayar sama orang untuk menerbitkan karyanya. Jadi ibaratnya itu penulis ini pekerjaan seksi, sayang dilewatkan. Kalau kita ada motivasi, ada hobi di nulis, mungkin pesan saya diteruskan aja. Jangan contoh saya sebenarnya sambilan Kang, karena semenjak nulis itu saya galau kan, karena memang kita nggak bisa menggantungkan rezeki dari menulis, harus ada sampingan. Sebab kalau kita nggak total menulisnya ya susah, ibarat itu cari kerja sampingan. Kalau nggak total menulis maka dapat hasilnya gitu. Jadi saya nulisnya tergantung mood
banyak naskah, banyak endapan naskah yang belum selesai sampai sekarang. Tapi yakinlah penulis itu pekerjaan yang bagus, masa depannya cerah, terus nggak tergerus dengan zaman juga. Nah itu saja mungkin. Saya juga sedikit cerita tadi sudah dibongkar sama Kang Encep. Saya kerja di ini Kang, betul, di media itu. Tapi bukan wartawan atau sejenisnya. Hah? Masih Kang. Jadi di sini kan, betul di Serang ini ada tugas itu juga. Nah, jadi memang saya di mana-mana nggak publis saya kerja di situ Kang. Karena saya nulis ini apapun yang misalnya prestasi ataupun keuntungan yang saya dapat dari menulis itu pure dari ini, dari usaha saya gitu. Bukan soal saya kerja di media, yang bukan. Jadi media itu bertolak belakang, itu lebih ke penghargaan saya untuk orang tua. Karena udah mati-matian kuliah Kang, masa nggak kerja sesuai jurusan kan? Walaupun banyak beda jurusan, tapi saya mencoba menghargai jeripaya orang tua. Saya kerja, tapi hobi saya tetap jalan juga. Malah saya mencoba ke ini tadi, penerbit tadi kan. Ada kesempatan bikin bantu teman-teman nerbitin bukunya, ya udah jalan di sana juga. Jadi jalannya 3 saya Kang. Jadi kalau mau dibedah otak saya ini 3 Kang. Jadi satu saya mikirkan dunia teknik yang ribet itu kan. Otak kanan saya di seni, dinulis Kang. Dengan segala kemelankolisannya kan. Nah, mungkin yang mana otak belakang? Otak depan ya. Otak depan saya harus ini mikir juga. Ini masa depan penulis ini apa yang bisa kita banggakan, yang bisa kita bantu kan? Ya mungkin menjembatani dengan cara bikin penerbit indie tadi teh. Jadi alhamdulillah banyak teman-teman yang awalnya pemula yang memang mau bercita-cita pengen nerbitin buku, kita bantu terbitkan. Nah cuman memang di kami ini memang saya karena pendirinya saya selektif Kang. Jadi buku-buku yang terbit itu walaupun ada event saya juga gunakan sistem kurasi. Jadi teman-teman kayak sastrawan itu diminta bantu untuk menseleksi naskah-naskah yang masuk gitu. Naskah yang bagus saja Kang yang diterima, maaf. Tapi yang naskah belum ini bukan belum layak tapi masih perlu dipoles lagi, ya kami bina di komunitas-komunitas sastra masa kini itu Kang. Nah barulah nanti kalau memang layak baru kita bisa bantu terbitkan. Itu aja sih paling. Kita penulis itu pekerjaan seksi, penulis itu dibutuhkan, penulis itu nggak tergerus zaman. Bahkan saya di dunia TV itu profesi penulis itu sangat nomor 1 dibanggakan di TV itu Kang. Raffi Ahmad bisa gerak, bisa rating naik itu gara-gara perintah penulis skenarionya. Program itu bagus kalau skenarionya bagus. Film itu bagus kalau penulis skenarionya bagus. Semuanya dari penulis. Iklan, bahkan sekelas iklan itu ada skripnya. Iklan itu bisa bercerita, bisa bagus, bisa naik ratingnya, awalnya penulis. Nah, jadi jangan disepelekan profesi penulis. Saya yakin kalau teman-teman ada cita penulis, tekuni aja, jangan sampingan gitu. Karena nanti hasilnya sampingan juga. Ya, iya. Kalau saya udah bersamping-samping Kang, ini bingung juga ini prosesi saya apa profesinya. Itu aja tuh mungkin teh untuk pengalamannya. Nah, tadi kan sempat disinggung ya oleh Kak Eko bahwa salah satu karya novelnya yaitu Sialang dan Kubu Terakhir itu di alihkan untuk jadi skrip. Nah, sebenarnya sih ada nggak sih perbedaan antara menulis sebuah novel dengan menulis skrip itu sendiri, Kang? Kalau secara struktur mungkin sama sih, secara ininya harfiahnya mungkin sama tulisan kan. Cuman beda nulis novel sama nulis skrip. Saya juga baru belajar skrip karena nggak bisa bicara banyak karena belum ada bukti Kang. Bukti saya enak ngomongnya kalau skrip saya sudah jadi film gitu kan. Nah, jadi memang keribetan skrip ini kan nanti kan jadi film nih, entah jadi film, entah jadi series, entah itu jadi walaupun jadi iklan, tapi tetap melalui tulisan. Bedanya sama novel, untuk media-media itu karena itu media visual, maka tulisannya juga prinsipnya itu harus agak penuh visualisasi. Artinya misalnya kalau di novel kan kita bebas nulis paragraf panjang-panjang berandai-andai misalkan di sebuah
daerah bernama Pontang Tirtayasa, ada sebuah komunitas gitu kan. Nah, kalau gitu kan di novel biasanya. Kalau di skrip beda lagi. Jadi lebih ke visualisasi. Karena kan film sama sejenisnya itu kan gambar-gambar bergerak. Jadi bayangan kita pikirkan gambar-gambar yang bergerak yang bisa dicerna sama sutradara nanti. Walaupun nanti skrip itu di sutradara diolah lagi. Beda sama novel. Makanya banyak yang nanya kan, kenapa kadang-kala novel beda, isi novel beda sama film. Karena film itu durasinya kan paling banter 60 menit. Nah, kalau novel kan kita bebas sepanjang-panjangnya. Jadi pasti ada beberapa isinya yang dipangkas. Apalagi isinya itu enggak filmis. Bahasanya filmis itu enggak tervisualisasikan ke film. Jadi diolahlah jadi yang tulisan yang agak tervisualisasikan biar enak nanti dicerna sama sutradara. Nah, sama istilahnya itu kalau nulis novel itu yang saya tahu sepengetahuan saya, misalnya ada ibarat itu don't sell gitu kan, don't tell tapi showing gitu kan, jangan katakan tapi tunjukkan gitu. Nah, kalau di film kurang lebih gitu, jangan katakan tapi tunjukkan, dia harus detail. Di sini misalnya pintu 2 gitu, jendela 2, kursinya berapa. Kalau di film lebih ke situ teh, jadi bahasanya bahasa visual. Kalau di skrip, kalau dinulis ini bahasanya bebas. Itu aja sih saya sekurang pengetahuan saya. Nah, terus kan tadi juga Kak Eko sempat menyampaikan ya bahwa dalam penulisan novel tersebut gitu ya memerlukan riset gitu. Menurut Kak Eko sendiri gitu ya, apa seberapa pentingkah kita untuk meriset suatu apa ya yang berkaitan dengan ide kita, misalkan kita mempunyai tulisan tentang suku Baduy, kita harus riset dulu ke suku Baduy gitu. Itu seberapa penting gitu, Kang? Sama pentingnya sama Teteh. Enggak, maksudnya gini, riset itu bagi saya penting, tapi ada beberapa penulis kan tipe penulis novel ini kan setahu saya dua tuh, yang penulis bebas sama penulis plot. Nah, di daerah di Amerika ya, daerah Amerika emang ada daerah saya, maksudnya di penulis Amerika itu kan ada dua juga tipe di sana, penulis bebas sama penulis plot. Nah, penulis bebas ya mungkin biasanya penulis pemula yang kita nggak tahu struktur, kita nulis kisah-kisah masa lalu kita, ditulis saja gitu kan, tanpa ada embel-embel plotnya gimana, konfliknya gimana. Nah, itu ibarat itu dikarang aja, imajinasi. Jadi riset ini sebenarnya penting. Karena kalau kita nggak riset, misalnya yang kayak tadi saya yang harus nulis di Sialang tadi kan, kita kan nggak tahu tuh kehidupan mereka, kita tahunya sedikit paling dari cerita-cerita orang. Dengan adanya riset akan membuat tulisan kita semakin enak gitu dibaca. Karena pekerjaan penulis ini kan sebenarnya kalau hemat saya itu perlu tiga keahlian. Yang pertama kan jelas knowledge dari pengetahuan kita, 2 skill kan, satu lagi mental. Jadi itu yang saya tahu betul. Kalau kita nggak ada ilmu knowledge tadi, nggak ada pengetahuan, kita nggak membaca, kita nggak riset, tulisan kita itu nggak bernyawa seolah-olah. Jadi orang baca juga kadang kurang-kurang kena juga. Tapi tergantung lagi selera kan. Tapi yakinlah kalau tulisan sudah diriset, insya Allah hasilnya jauh lebih wah daripada kita mengawang-awang imajinasi biasa. Yang kedua skill kan memang. Jadi skill ini kan penulis itu nggak ada bukan bawaan dari lahir, bukan mukjizat, bukan bakat. Semua orang bisa penulis asal dia punya skill itu kan dilatih terus menerus sampai tulisan kita kayak diari, kayak catatan perjalanan, bisa jadi tulisan yang memang secara bahasanya lebih punya kebaruan, konfliknya juga bisa lebih hidup gitu. Nah, itu kan harus dilatih, banyak membaca, banyak menonton, banyak bercerita seperti ini teh. Nah, terakhir mental. Jadi memang mental ini perlu. Nulis ini kalau saya masih pekerjaan mood, jadi sesuai mood teh. Jadi nggak bisa saya nulis dipaksa gitu kayak. Kalau moodnya bagus saya nulis, karena pengaruhnya di ini juga di hasil tulisan juga. Kalau saya sih cuman bebas. Ada kayak penulis
musik, songwriter itu dia nulis lagu itu, konon katanya dia dipaksa nulis sehari itu 5 gitu. Yang bakal jadi hits 1-2 itulah hasilnya. Jadi dia dipaksa nulis bukan tergantung mood, karena nggak tahu dari 5 yang ditulis itu yang bakal jadi hit itu yang mana. Nah kalau saya ngambil jalur saya tergantung mood, padahal nggak boleh. Kalau kita motivasinya penulis ya harus jadi pekerjaan utama menulis gitu. Kalau saya tergantung mood gitu aja teh. Jadi riset itu penting teh untuk ruh tulisan juga. Walaupun novel itu, cerpen itu karya fiksi, tapi tetap data-datanya diambil dari non fiksi. Jadi kayak Sialang ini kan kisah-kisah aslinya kan non fiksi, saya fiksikan. Jadi walaupun fiksi itu hayalan, imajinasi penulisnya, tapi tetap data risetnya itu kita dapat dari data yang non fiksi. Nah, itulah bedanya riset dengan nggak riset. Mungkin itu aja deh. Ya, menarik ya seputar penulisan novel ini. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Eko, dipersilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya oleh Kang Eko. Sangat luar biasa sekali pengalamannya. Perkenalkan Kang Eko, nama saya Nur Hadi, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Hukum. Alhamdulillah saya di sini diajak sama Kang Sul untuk mengisi luang gitu ya. Ikut berdiskusi karena saya juga sedikit banyaknya memang punya minat untuk menulis, khususnya mengenai hal-hal yang fiksi. Tapi untuk saat ini saya masih banyak bergelut mengenai penulisan itu ya kayak tugas kuliah, buat esai dan lain sebagainya. Itu saya tuangkan lagi di platform saya sendiri. Adapun karena ini adalah hal yang pertama ya, khususnya Kang Eko sudah pernah nulis novel Sialang dan Kubu Terakhir. Yang ingin saya tanyakan begini Kang Eko, mengenai struktur kepenulisan. Barangkali nanti kita bisa lebih lanjut ngobrolnya mengenai hal-hal ataupun seluk-beluk dari struktur penulisan novel itu sendiri. Tapi ada beberapa hal kalau saya membaca sebuah novel itu ada yang namanya analogi, yang tentu tadi juga udah disinggung sama Kang Eko, mengandai-andai gitu. Misalnya adalah ketika seorang petani mencangkul. Nah itu kan kalau di dalam bahasa sastra pasti berbeda, diandai-andaikan mencangkul itu seperti apa gitu kan, entah itu menghentakkan dan lain sebagainya. Itu yang belum saya kuasai dan saya juga masih bertanya-tanya. Nah, apakah di dalam sebuah analogi atau pengandai-andaian itu ada metodenya, Kang Eko, di dalam sebuah penulisan novel itu sendiri? Mungkin itu singkatnya Kang Eko yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh tadi bisik-bisik ya kelihatan. Enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Eko, nama saya Raudatul Janah. Izin bertanya ya. Sudah berapa banyak novel yang Kak Eko buat sampai sekarang ini? Udah cukup itu aja sih pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Eko, izin bertanya. Nama saya Siti Jat Hanuf, bisa dipanggil Hanuf, tentang kepeminatan pada siswa ini ya. Soalnya kan tadi Kang Eko kan bilang kalau misalkan kita tidak mempertahankan nanti terjeruslah zaman gitu ya. Kalau misalkan untuk bagi siswa-siswi kita nih, bagaimana caranya untuk meminatkan mereka kepada karya sastra atau tulisan gitu. Soalnya kan banyak dari mereka itu lebih ke lebih ke TikTok. Apalagi kan mereka kalau misalkan kayak tulisan yang bucin itu dari TikTok, kenapa nggak mereka aja gitu yang bikin? Bagaimana cara peminatan mereka ke dunia tulis gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri Kang. Nama saya Ifdah. Izin bertanya, kalau bagi penulis itu lebih susah meriset dulu atau kayak berandai-andai gitu? Lebih susah yang mana? Udah segitu aja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya ya. Sudah ada 4 pertanyaan Kang. Yang pertama dari Kak Nur Hadi mengenai metode kita apa sih mendeskripsikan ya, menganalogikan suatu kejadian menjadi sebuah tulisan. Dan juga ada pertanyaan dari siapa? Raudoh, katanya sudah berapa novel yang telah diterbitkan katanya. Dan juga ada pertanyaan dari Bu Hanuf, katanya bagaimana sih caranya agar menarik minat siswa agar tergerak gitu untuk terjun di dunia kepenulisan. Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Ifdah yang bertanya, susah mana antara riset, kita menulis secara riset atau hanya berandai-andai seperti itu. Mungkin langsung dijawab ya oleh Kak Eko. Dipersilakan Kak. Ya siap, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Cep izin jawab Kang Sul. Jadi saya jawab yang paling sulit dulu ya. Ini agak mikirnya berat soalnya. Yang sama Tete tadi. Itu paling sulit bagi saya tuh. Saya mikirnya perlu berkerut ini, berundak-undak saya kan. Nah, jadi kalau novel saya nulis novel 2012, novel pertama. Baru sempat terbit 2018, itu novel Acak Adul tuh. Itu saya mau dirombak itu, tapi keburu pembacanya udah banyak, pasti nggak mau beli lagi kan, tapi pasti saya rombak. Terus 2000 setelah itu saya nulis lagi Sialang ini novel kedua. Nah, untuk yang terregistrasi ke ininya perpusnasnya baru 2. Nah, yang satu itu penerbit luar indie, saya baru merintis kan. Yang kedua ini saya coba terbitkan sendiri, tapi saya take down lagi dari perpusnasnya Kang. Yang punya penerbit kita sendiri kan bebas kan. Karena itu sempat saya publish di platform, ikut lomba juga, tapi gagal. Ya maklum lah mungkin kalau platform sama kayak orang minatnya kan beda-beda. Saya take down, saya mau rombak lagi ceritanya biar lebih humanis juga. Karena isi aslinya itu yang Sialang ini agak setengah-setengah. Editor saya nyebutnya ini untuk naskah anak, tapi di situ ada konflik yang berat kayak pembunuhan segala macam. Nah itu saya mau rombak lagi. Itu novel kedua. Nah novel-novel lainnya ada yang saya sudah kasih ke Tete Anggun kemarin itu. Saya banyak bank naskah gitu. Jadi suatu saat bank itu saya bisa ambil lagi uangnya untuk saya terbitkan, saya ikut lombakan. Cuman memang tadi beda-beda penulis, saya nggak lempar ke penerbit mayor karena saya merasa sadar diri kan. Jadi saya simpan dulu. Yang tersimpan itu ada ayat-ayat setan. Satu saya setan udah lama selesai juga, belum saya terbitkan. Mungkin masih saya revisi. Terus catatan seorang demonstran, nah itu dari kisah nyata juga. Saya kuliah dulu kan, teman-teman kuliah itu minta buatkan cerita, saya buatlah cerita itu, tapi masih saya simpan dulu, diendapkan dulu, karena kadang-kadang menurut kita bagus, belum tentu teman Teh Anggun bagus gitu, jadi perlu banyak pembaca biar tahu kualitas kita, itu prinsipnya. Naskah yang satu lagi itu apa, Terima Kos Putra, nah, itu coba-coba juga nulis genre komedi. Walaupun hidup saya sudah komedi, ternyata saya nggak bisa nulis komedi rupanya, kurang lucu Kang. Iya, jadi garing jadinya kan. Itu juga dari novel, simpanan novel juga. Nah terakhir saya lebih menantang diri nih, yang satu ini saya nulis genre yang ini surrealisme sosialis. Jadi itu sedang nggak tahu ya sudah pengumuman belum. Saya coba-coba aja iseng ikutkan ke DKJ kan. Karena kayak mungkin DKJ ini kan kita juga ikut lomba tuh harus tahu dulu lomba ini prinsipnya gimana, panitianya gimana biar bisa ada peluang lolos. Kalau kita ngirim-ngirim aja nggak tahu kriterianya kan agak ini juga bunuh diri. Nah itu judulnya Hewan Itu Bernama Manusia.
Iya, jadi memang itu tokonya hewan semua. Itu coba menantang diri, mudah-mudahan kalah. Kalau menang saya nggak siap tenar kan. Saya takut Kang tenar itu. Jadi ya udah hampir banyak novelnya tapi belum diterbitkan, masih saya simpan teh. Karena saya takut jualan juga, saya nggak bisa jualan. Jadi saya simpan dulu, saya olah-olah dulu, nanti kalau ada momennya mungkin kayak festival-festival sastra baru saya kirim gitu. Itu aja sih. Pertanyaan yang paling sulit yang saya jawab teh. Pertanyaan selanjutnya yang paling sulit kedua sama teh ini ya, Tete ya. Yang sulit mana, riset sama ini berandai-andai? Lebih sulit riset ya. Udah itu aja. Karena kita harus riset banyak, harus cari datanya. Kita harus terjun langsung ke daerahnya. Kalau kita nggak tahu tipikal daerahnya, kita harus kenal sama orangnya. Kalau kita nggak memperdalami karakternya, latarnya gitu, lebih sulit. Tapi kalau berandai-andai bisa sih, nggak masalah. Tete kalau sudah punya karya, bagusnya dinaikkan lagi levelnya, belajar. Tapi kalau mau menulis nggak masalah, nulis berandai-andai aja. Tulisan yang paling mudah itu kan kayak diary gitu kan dulu kan kalau zaman kami itu diajari kan nulis diary itu, karena itu efeknya bagus untuk ke depan kalau dia mau rintis dunia kepenulisan. Dia bisa belajar mengolah kata, mengolah diksi, perbendaharaan katanya mungkin bertambah. Nah, atau yang mudah lagi catatan perjalanan itu kan nggak perlu struktur ini, cerita kayak mana, karakter tokoh kayak mana, bisa aku saya gitu kan. Jadi yang kedua itu bisa dilakukan kalau baru mau menulis. Jangan pikirkan yang sulit, nulis aja gitu. Kayak saya nulis aja gitu kan. Sampai saya dihajar orang gitu kan. Orang-orang ini relawan itu. Nah gitu aja teh. Tapi jadi pembelajaran nanti. Yang sulit riset. Pertanyaan sulit ketiga yang itu teh ya, literasi tadi teh ya. Literasi gini teh kalau menurut hemat saya. Jadi memang kita nggak bisa maksa gitu. Kita terjun ke sekolah harus nulis apa gitu kan, kita cari tahu dulu minat siswanya apa gitu kan. Misalnya minat siswanya di cerita-cerita yang romantis ya, roman picisan gitu kan, nggak apa-apa, kita arahkan ke sana aja dulu. Atau dia suka TikTok gitu kan, TikTok itu saya nggak berani jawab karena itu udah kebiasaan semua orang gitu kan. Jadi ibarat kata itu minimal dia cinta dulu sama nulis. Dia sukanya nulis apa, mau nulis bucin kayak, mau nulis model sastra kayak, yang penting dia suka dulu. Tinggal diarahkan aja gitu. Jangan dipaksa harus ini pembelajaran sastra yang berat, harus nulis yang ini gini, nggak harus gitu. Lanjut ya. Saya mikir, ini Kang Cem yang ngerokok apa siapa? yang analogi tadi ya. Jadi memang kalau dinulis itu kan bahasanya beda sama kita ini berbicara, tapi sama-sama bercerita. Nah, cuman masalahnya bercerita di tulisan itu kan itu keahlian kita berbahasa, mengolah bahasanya, mengolah alur deskripsi, analogi, metafor bisa juga di situ kan. Ibarat ilmu bahasa lupa semua saya, apa repoisisi apa tuh kan. Tapi nggak usah seribet itu mikirnya. Kalaupun mau buat analogi itu nggak usah direncanakan. Kalau kita banyak baca karya-karya bagus, banyak ya intinya banyak baca, banyak bercerita, atau banyak ketemu teman-teman penulis yang sudah master kayak Kang Cep, Kang Sul gitu kan. Nanti lambat laun ini gaya tulisan kita tuh pasti terpengaruh sedikit banyaknya. Tapi kalau kita baru merintis, biasanya itu orisinil gaya bercerita kita. Nah setelah kita pertama nulis, nggak ada inputan, nggak ada ilmu, nggak ada struktur, kita baca-baca karya orang, karya siapa penulis besar, lambat laun sedikit banyaknya inputan itu masuk ke gaya kepenulisan kita. Nah tinggal nanti ke depannya kita mau gimana bisa diolah lagi, mau sistem analogi tadi, deskripsinya yang ribet atau sederhana. Yang penting bisa dipahami pembaca aja, nggak perlu yang ribet-ribet kalau saya kan. Tapi kalau kayak sebaiknya kau mati itu agak lain itu. Diksinya dipilih itu Kang.
termasuk ceritanya juga kan. Nah itu aja teh paling yang sulit. Enggak ada lagi itu yang pertama tadi paling sulit. Silakan. Harus di video sih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Eko untuk jawabannya. Ya mungkin saya ingin memberikan tanggapan ya terkait pertanyaan Ibu ya. Karena memang suaranya gedein, gak kedengeran. Karena memang menarik ya, menarik dalam hal ini untuk tujuan regenerasi kepenulisan gitu. Kalau pertanyaan ini yang sebelah sini kan memang ini pertanyaan yang nggak mesti dijawab sama saya lah, sama Kang Eko aja. Jadi untuk regenerasi kepenulisan makanya saya anggap ini menarik. Karena gimana nanti kalau misalkan para siswa atau penerus-penerus kita nggak ada yang menyukai lagi dunia sastra atau dunia tulis menulis, maka nanti akan selesai ya. Tapi saya rasa nggak mungkin nggak ada yang tertarik. Dari jutaan siswa itu masih banyak yang tertarik. Nah, saya ingin membahas soal ke depan ini kan kita udah banyak medium. Salah satunya mungkin TikTok. Itu medium. Kalau di kepala penulis, TikTok itu adalah medium untuk menyampaikan tulisan-tulisannya gitu. Jadi konten kreator hari ini banyak yang menampilkan diri di TikTok dengan membuat skenario tulisan gitu. Jadi yang enggak sekedar joget-joget ya. Jadi ada film pendek gitu kan di TikTok ada mungkin, tapi skenario nggak tertulis, dia joget harus ke kanan apa ke kiri dulu gitu kan, itu ada skenario dalam kepalanya meskipun nggak tertulis. Tapi memang menulis ini jadi betul apa kata Kang Eko tadi, ini jadi satu alat yang penting buat dunia apapun gitu. Buat film itu butuh skenario. Jadi tulisan itu nggak cuma puisi, cerpen, esai kan, ada yang namanya konten, ada yang namanya copywriting ya, buat iklan. Jadi untuk iklan itu kita harus nulis. Kalau perusahaan mau ngiklan ke kita diminta skrip iklannya kayak gimana. Itu butuh kemampuan menulis. Kalau kita mau jadi konten kreator di TikTok, kita juga harus mampu punya kemampuan menulis juga. Bagaimana mengembangkan cerita, bagaimana saya bisa tampil dengan terstruktur gitu, sistematis, ada alurnya, ada plotnya, nggak sembarang gitu. Nah itu kan banyak di TikTok sekarang. Jadi TikTok ini menjadi medium. Nah yang terpenting adalah bagaimana meminatkan siswa ini kepada dunia tulis menulis. Nah kebetulan komentar sendiri punya agenda selain komentar setiap minggu pelatihan menulis. Jadi nanti dibuka komentar 10 itu pelatihan menulis kalau misalkan adik-adik teman-teman mau ikut gitu. Terus ada juga kita komentar masuk sekolah. Jadi target kita itu anak-anak sekolah, di mana anak sekolah ini kita kenalkan dengan dunia tulis menulis. Memang para peserta tulis menulis itu bukan pure dia pengen menulis. Dia juga kadang dipaksa sama gurunya buat nulis. Dan memang nggak bisa dipaksakan semua siswa itu harus jadi penulis. Nanti nggak ada tukang bangunan, nanti nggak ada tukang ojek, nanti nggak ada yang lain gitulah, profesi yang lain. Nah jadi kan di situ upayanya apa? Upayanya sebagai guru mungkin Ibu, Bapak Encep dan Ibu Anggun dan Kang Wawan sebagai guru kan nggak mesti kita ngajarin nyediain alternatif menulis gitu ya, harus ada. Iya guru, iya ya kan ada jalur-jalur lain juga yang perlu kita tawarkan ke siswa ini kan diibaratkan dia masih mencari ya, saya harus kemana nih, saya harus hobi apa, saya nggak punya hobi. Nah itu kan kita perkenalkan tuh ada dunia tulis menulis ya, boleh silahkan dikenalkan oleh guru yang suka menulis. Ada
bidang lainnya, sepak bola dan sebagainya. Karena harus ada tetap pemain sepak bola, harus ada presiden, harus ada gubernur, harus ada tukang gali kubur dan sebagainya. Kalau semua menulis nggak kebayang. Tapi karena kita fokus kita di sini menulis adalah ya berarti kita ya tadi pertama itu kan prosesnya kita terpaksa dulu, terpaksa ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut ini. Nanti ada yang sukanya nulis, kalau nggak suka mereka keluar sendiri, seleksi alam. Oh saya lebih milih main sepak bola aja lah. Yang mau nulis tetap pasti akan ada di sana gitu. Nah setelah teman-teman memilih berada di sana di dunia menulis itu baru teman-teman belajar menulis. Yang paling penting kan mungkin Kang Eko membaca ya, selain itu gerbang pertama ya, gerbang pertama menulis itu ya membaca. Jadi teman-teman jangan menulis kalau nggak membaca, itu sih ya itu ya Jen ya. Ya mungkin itu. Jadi di sini sebenarnya untuk ibu guru ya silahkan kalau mau meminatkan teman-teman siswa-siswinya untuk di dunia kepenulisan, tapi juga tadi kata Kang Eko jangan dipaksakan karena jatuhnya nanti ya tadi tuh nggak semuanya suka nulis. Ya minimal dari berapa 5 orang ini ada 1 orang yang bisa menulis, yang suka menulis kemudian bisa menulis gitu. Gitulah. Mungkin itu aja ocehan tidak penting saya. Terima kasih. Selanjutnya Ada yang nanya, boleh? Sebisanya Us. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Suaranya. Ayo berani. Mau izin bertanya Kak, apa sih novel atau apa sih? Bisa. Aduh. Bisa. novel atau Apa ya? Apa yang paling banyak peminatnya gitu tuh? Dari sekian banyak yang udah dikeluarin, apa gitu yang paling banyak peminatnya gitu tuh. Karya Kang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hayati. Izin bertanya Mas Eko. Kira-kira nih motivasi apa sih sampai bisa di titik saat ini? Gitu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Iya, baik Teh, makasih Teh. Kalau yang tadi lupa jadi saya. Yang paling banyak peminatnya. Oh, paling banyak peminat. Oh iya. Paling banyak peminatnya ini nggak adil rasanya kalau kita nggak nyebut kualitas Teh. Karena novel saya itu nggak ada, yang pertama itu nggak berkualitas, saya boleh bilang nggak berkualitas. Karena kalau kita baru nerbitin novel pertama itu biasanya euforianya besar. Jadi yang euforia besar ini biasanya kalau kita ada teknik marketing situ dimanfaatkan. Karena keluarga kita, teman-teman kita biasanya apresiasi itu. Apresiasi beli maksudnya, walaupun ngutang kan. Karena saya dulu banyak nombok. Karena kata mereka buku kan minta-minta, ya kita kasih lah kan. Nama kita bahagia kan ada yang minat. Nah, yang kedua Teh, ya nggak ada minatnya karena saya nggak di publish atau diperjualbelikan secara besar-besaran kan. Saya kirim lomba, ada yang minat, saya kirimi novelnya. Kalau nggak ada ya sudah saya simpan aja nanti untuk lomba-lomba berikutnya. Nah untuk sekarang ini bagusnya novel yang masih diminati kan sekarang banyak masih yang ini sih yang roman pincisan gitu kan. Jadi peminatnya banyak, tentang remaja banyak. Jadi kalau niatnya mau cari novel yang diminati ya mungkin yang genre-genre itu. Tapi bagusnya kalau baru nulis
jangan terpaku di genre gitu, nulis aja yang apa yang disukai gitu. Itu sedikit jawaban dari saya teh. Satu lagi teh, ada lagi ya? Motivasi apa sih yang membuat Kak Eko tuh berada di titik ini Oh, titik saya seperti sekarang? saya titik selesai mah. Iya, tapi saya nggak ada targetan sebenarnya, jalanin aja teh. Nggak ada motivasinya ya karena kecintaan nulis. Jadi passionnya di situ. Karena passion kan biasanya kan sama kayak hobi gitu. Kita ngerjainnya senang gitu. Walaupun ribet mikir ngayal kayak orang bengong kayak orang gila tuh, mikir apa tuh. Penulis kan gitu, kadang-kadang bengong banyak diam kan. Padahal itu mikir plot, kadang harusnya kayak gini. Pak, izin Pak. Nah, itulah kadang banyak termasuk saya. Kadang-kadang penulis itu kan kalau lagi ngobrol gini Kang, sibuk main HP kadang bengong sendiri. Padahal itu bukan bengong sebenarnya. Kadang dia mikir, oh ini iya. Oh ini bagus di cerita plotnya gitu, banyak ngayal dia tuh kadang-kadang. Makanya nulis itu pekerjaan senyap. Jadi kalau nggak hobi susah. Kalaupun ada motivasi lebih bagus. Motivasi kan ibarat batu bara untuk men-trigger kita. Tapi bagusnya tadi harus cari motivasi dulu nulis. Kalau saya motivasinya karena kecintaan, nggak ada targetan khusus. Titik ini ya masih titik, nggak ada komanya gitu kan. Jadi nulis aja, menantang diri, coba deh nulis dengan genre yang lain gitu. Coba deh saya coba nulis cerpen kan baru-baru kan agak sulit cerpen ini sebenarnya bagi saya. Karena saya napasnya agak panjang kan. Saya biasa per struktur. Jadi kalau novel enak Kang, ada polanya. Kalau cerpen ini kan semakin banyak kesimpulan dari cerpen itu katanya semakin bagus juga kan. Makanya sekarang masih ke situ belajarnya cerpen teh. Artinya nggak ada targetan sih. Cuman hobi aja teh. Kalau hobi kan semuanya dikejar. Itulah motivasi tertingginya karena hobi, senang. Ya. Terus untuk ini teh sekalian nama yang TikTok tadi. Jadi saya baru ingat ya namain Kang Sul tadi, betul kata Kang Sul. Eranya kan sudah beda sekarang, banyak media kan. Bahkan penulis sekarang ada profesi baru namanya konten kreator atau konten writer. Content writer itu malah banyak cuannya yang teman-teman yang kerja itu Kang. Jadi kan dia nyari berita-berita yang sudah hits di YouTube apa, di TV apa teh, dia tulis ulang. Nah, itu content writer tadi kan. Dia dapat cuan dari situ, semakin viral, semakin trending, dia dapat cuan dari situ. Nah, bagusnya tadi kalau minatnya anak-anak di sekolah itu di TikTok, saya baru ingat. Karena saya juga kaum rebahan juga, hobi nonton Telegram, nonton aja Kang. Kalau update jarang. Jadi memang banyak model reel kayak TikTok gitu kan, ada kata istilahnya itu apa, prosais ya, puisi-puisi yang ini, puisi bentuk prosa itu, kata-kata bucin lah biasanya. Nah dibikin terus dikasih backsound, nah itu kan dari tulisan juga teh. Dia minat, dia senang nulis puisi, udah dijadikan ini TikTok, dikasih backsound yang pas, jadi tuh. Atau bikin kompetisi ala-ala ini kan sekolah, apa TikTok ini misalnya literasi TikTok apalah bahasanya, tapi tetap ininya pondasinya dari tulisan, bukan yang joget-joget gitu itu lebih menarik minat kan, lebih cocok sih. Itu aja sih, itu aja deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Mungkin dari yang lain ada yang mau menanggapi perihal 2 pertanyaan terakhir. Kalau saya nanya sih Oke. Jujur puisi saya nggak nulis Kang, jadi saya susah juga nulis puisi ini. Banyak gimana ya, saya merasa ribet kalau nulis puisi. Kalau bucin bisa Kang, ngogombal nggak pernah, tapi nggak pede kan. Puisinya ala-ala gitu. Jadi masih pemula lah, belum padat gitu kan bahasanya. Jadi saya nggak main puisi memang Kang. Jangan Kang, nanti kalau saya sudah siap, puisi sudah pede, sudah banyak krisan dari orang, baru enak kan. Saya main di prosa aja Kang, gitu Kang. Cerpen paling novel, itu aja teh. Ya, saya nanya nih Kang Eko. Jadi saya kenal Kang Eko ini
baru satu tulisan ya, yang cerpen yang dimuat di Ngewiak, yang judulnya Sebaiknya Kau Mati Saja. Iya, kan itu cerpennya ya. Iya, ya. Jadi saya baru membaca satu tulisan dari Kang Eko ya, yang kemarin dimuat di ngewiak.com, cerpen yang judulnya Sebaiknya Kau Mati Saja. Nah ini kebetulan saya sendiri ya kuratornya gitu. Jadi enggak enggak mau ngebahas. Artinya kan awalnya saya awalnya kan nggak kenal kan ada nih cerpen masuk dari S. Ayata. Nah, dan ternyata Kang Eko Saputra ini, dan cerpennya yang membuat saya kemudian memutuskan untuk memuat cerpen ini karena memang selain struktur dari cerpen itu sendiri yang saya suka, gaya bahasanya, penyampaiannya, juga dari isu yang diangkat gitu. Isu yang diangkat terkait di sini lebih ke arah mental ya, mental dan traumatik. Jadi seorang ibu yang membunuh anaknya gitu karena si suaminya pergi meninggalkan si istrinya ini. Anaknya masih bayi, digebukin, dipukulin, pokoknya disiksa lah si anaknya ini. Ternyata si ibunya ini punya traumatik yang juga dulu dia disiksa juga sama orang tuanya, gitu kan Kang? Ya, jadi isu ini menarik. Nah, cuma di sini mungkin dari sisi tadi Kang Eko nyeritain soal bahwasanya Kang Eko juga fokus di skrip film. Nah, saya lihat memang cerpennya juga ada struktur atau karakteristik skrip film, kayak ada nyeritain bunyi-bunyi, jadi bunyi juga sampai diceritain gitu, tang gubrak gitu diceritain. Itu biasanya di skrip film familiar gitu, gubrak gitu, ada bunyi-bunyi gitu. Jadi kan biasanya kalau itu soal teknik ya, orang lain biasa menggunakan menjelaskan doang, ada bunyi ular begitu misalnya. Kalau itu Kang Eko menceritakan gitu. Nah, tapi bukan itu sih masalah yang akan saya tanyakan terkait kecenderungan hari ini, dan kecenderungan hari ini terkait struktur dan tema dari prosa Kang Eko sendiri apa selanjutnya. Misalnya Kang Eko lagi fokus di struktur yang mana gitu, kemudian isu yang mana, dan apa sih yang ingin dicapai dan dilampaui gitu dari cerpen. Saya pengen misalnya saya pengen cerpen sekarang begini loh temanya, saya pengen melampaui ini seperti apa gitu. Jadi yang mau diangkat ini ke depan, yang ada dalam diri Kang Eko sendiri apa gitu, struktur dan temanya gitu. Mungkin itu sih Kang Cep. Ini cerpen yang lain yang lebih banyak gitu kayaknya. Ya, alhamdulillah Kang, makasih sebenarnya sebelumnya penerimaan cerpen saya itu kan. Ya, itu satu kehormatan juga kan, akhirnya tembus juga kan, walaupun mikir-mikir juga ngirimnya banyak hal sebenarnya. Nah, terkait yang tadi mungkin bunyi-bunyian itu bunyi-bunyian sebenarnya bagi penulis mungkin yang sudah senior, yang era kini itu sebenarnya mungkin nggak relate lagi bunyi-bunyian itu, apa tuh namanya, onomatope apa istilah itu. Cuman saya bikin yang beda kan, kayaknya berasa gitu kan ininya, suasananya. Masa kalau itu diledek orang sebenarnya, kalau yang penulis senior banyak yang ledek star gitu, apa tuh bunyi petir atau apa kan. Cuma saya menyesuaikan ini aja, deskripsi ininya, suasananya kan. Soal cerpen itu juga, nah itu bahkan sekelas cerpen itu saya riset juga, baca-baca juga kan soal mentality. Bahkan ada kejadian yang baru-baru heboh nih, yang polisi itu kan, yang ada ini sama ini mahasiswi itu sampai bunuh diri kan, agak miris sebenarnya kan. Iya, itu agak miris saya dengarnya. Asal muasalnya kan sebenarnya banyak di situ pesannya, misalnya pesan terlalu
berhubungan secara ini kan, secara bebas itu kan nggak baik juga gitu kan. Toh nanti yang jadi korban kan perempuan gitu. Yang kedua juga kan yang mentality tadi sebenarnya bahwasanya memang ada kecenderungan misalnya kita sering ini orang tua kita melakukan kita secara kasar, ada kemungkinan walaupun nanti seiring berjalan gimana dia penerimaannya akan dia lakukan lagi ke anaknya. Itu riset juga sebenarnya. Allahu alam risetnya mungkin salah, mungkin bisa dicari lagi kan. Nah, itu pesannya artinya setiap mungkin pergaulan dijaga untuk ini para perempuan toh juga nanti jadi korbannya kan maaf di ngomongan perempuan gitu. Kedua juga ya mungkin tadi soal mental tadi. Nah itu juga itu nulisnya itu kan udah panas itu nulisnya itu gimana bisa nulis ini ya pesannya masuk gitu. Tapi dengan sisi hitam saya nulisnya makanya ada adegan-adegan itu kan biar apa sensasinya dapat gitu sebenarnya. Nah untuk ke depan itu tadi Kang saya memang minatnya di permasalahan-permasalahan sosial gitu, permasalahan isu-isu receh sih sebenarnya lebih ke masyarakatan kan. Saya nggak pernah nulis ini yang romansa ada Kang, nanti saya kirim juga kalau di ACC kan. Yang satu lagi romansanya yang lelaki kurang secantik itu udah terbit juga kemarin. Ada lagi yang ini, yang satu lagi di setting Palembang juga tuh romansa juga. Bahasanya agak beda romansanya kan, kayak mungkin struktur bahasanya kayak ini tadi, kayak yang sebaiknya kau mati itu lebih ke situ. Nah kedepannya targetnya nggak ada sih, nggak muluk-muluk Kang, paling Kompas gitu. Yang besar-besar itu kan, saya penasaran kan gimana bisa tembus itu, makanya mungkin novel saya endapkan dulu beberapa novel itu sambil dibenahin. Nah sekarang ini karena saya dulu nulisnya masih analog, dicatat dulu kan, baru diketik di laptop, ternyata memang nggak efektif. Saya juga sempat apaan nulis di HP, ternyata lebih enak nulis di HP, apalagi cerpen di notepad itu kan, lagi gini nih iseng daripada ngelamun kan, saya tulis di HP nanti direvisinya di laptop. Nah itu ya mungkin sekarang ini nggak ada alasan lagi untuk tidak produktif kalau kita punya hobi menulis teh. Paling itu sih Kang, harapannya sih lebih ini aja sih, kualitas tulisan aja lebih bagus lah. Nggak ada harapan harus penghargaan segala macam, lebih ke pembelajaran sih itu. Yang dikaji pun itu ngetes doang, masuk nggak tulisan surrealis ini dengan ini kan, dengan kuratornya ditolak pun nggak masalah Kang, berarti kan banyak belajar lagi itu aja teh. Paling ditolak kalau belum diterima belum teh. Kalau terkait teknik sih, udahlah nggak usah harus. Saya mau nanya terkait teknik mungkin ya, teknik menulis, mungkin juga teman-teman kayaknya pengen nanya gitu soal teknik, gimana sih caranya nulisnya gitu. Nah kan masing-masing penulis itu kan beda ya, beda teknik. Kadang ada yang dia lihat penampakan dulu realitas nih, misal ada contoh kasus yang baru-baru ini ya, pemerkosaan oleh polisi itu kan kasus tuh, itu kasus, kita mau ngangkat tuh tulisan. Nah masing-masing penulis kan bisa masuk lewat sisi polisinya, bisa masuk lewat sisi perempuannya gitu. Itu nanti dikomparasi lah ditulis. Jadi itu terkait teknik biasanya yang digunakan Kang Eko sendiri gimana sih prosesnya gitu, proses kreatifnya lah, proses kreatifnya. Jadi apakah melihat isu dulu, kemudian isu itu mengganjal di pikiran, terus ditulis, terus ketika menuliskannya strukturnya gimana, apa yang diawali dulu, atau kalau misalnya membuat outline, membuat premis, membuat sinopsis dulu, atau langsung nulis barbar aja, udah langsung aja nulis, nggak usah sinopsisan gitu, outline, atau ya ada skemanya lah. Jadi saya mungkin penasaran dari skemanya lah, skema Kang Eko nulis prosa sendiri gitu. Gini teh betul. Kalau ini Kang, kalau proses kreatif saya nggak berani bilang ini, nggak boleh berani bilang proses kreatif saya lebih baik, karena setiap orang kan punya proses kreatif masing-masing, tergantung ini dia buku yang dia baca, pergaulan dia, terus teman mengobrolnya gitu kan. Nah biasanya punya
punya keunikan sendiri, punya motivasi sendiri. Tapi dulu saya dulu sempat ikut seminar LP Tiana Rosa, kan dua beradik tuh sama Asma Nadia. Nah, jadi dua orang ini punya proses kreatif beda-beda. Kayak saya ceritain aja sih, kayak si HTR itu kan. HTR itu dia nyari judul yang unik, baru dia nulis cerita. Misalnya dapat suatu momen kan, dapat suatu kejadian, dia cari judul yang unik dulu, yang memorable gitu, yang ini baru dia nulis cerita. Nah, kalau si Asma Nadia, dia nggak pusing-pusing soal judul, dia tulis cerita yang unik baru cari judul gitu. Nah, kalau saya dulu agak ribet mikir judul, makanya saya cari judul yang pas, apa kayak Pasukan Hujan gitu kan, padahal tulisan kacau. Bagaimana caranya promosi biar orang itu melirik dari judul tuh minat di bukunya, jadilah Pasukan Hujan. Nah, sekarang ini saya nggak ini Kang, nggak terlalu mikirin judul. Jadi memang esensinya itu dua-duanya sama penting, tapi saya lebih ke cerita. Kalau di cerpen kreatifnya biasanya saya lebih ke cari karakter dulu, mau apa gitu, siapa, terus gimana tipikalnya gitu kan, baru saya bermain di cerita kan. Nah, itu kan banyak cara, ada alur maju mundur atau alur maju aja, maju mundur cantik atau gitu. Nah, kalau di novel yang itu tadi, penulis novel kan ada dua tuh, penulis bebas sama penulis plot. Dulu saya bebas baru belajar, nggak ada mikirin struktur segala macam. Tapi sekarang saya lebih ke pakai struktur yang paling mudah. Mungkin saya bocorin aja, mungkin bisa di browsing juga. Ya struktur yang paling mudah buat cerita itu kan struktur 3 babak. Yang barat itu kan kalau anak-anak teater tahu tuh drama 3 babak kan. Nah, itu aja dikembangin. Bahkan sekarang ada 8 sekuen tadi, 8 struktur tadi. Nah, itu sebenarnya pola-pola biar kita mudah nulis novel yang panjang gitu. Nah, sebelumnya minta maaf karena keasikan jadi enggak ini. Iya. Lanjut Kang. Jadi ya untuk ininya apa tadi ya? Sampai ini ya. Proses kreatif ya. Oh iya, kalau proses kreatif saya cenderung pakai ini. Pertama kan ada 2 metode. Kalau metode yang saya adopsi, teman-teman nggak usah patokan ke saya, paling sesuaikan aja nanti. Pertama saya kan ada mind mapping tadi kan, kerangka cerita yang ada di pikiran kita. Kayak gini, oh ceritanya bagus kayak gini, model-model ngayal lah gitu kan bahasanya. Nah, setelah itu saya tuangkan ke outline gitu. Outline itu sama kayak fungsi peta. Jadi ketika kita tersesat di jalan cerita, kita bisa buka peta kita bisa tahu nih arahnya kemana, tokonya sedang apa gitu, endingnya mau kemana gitu. Itu fungsi peta cerita bagi saya. Itu sewaktu-waktu kalau kita ada writer blocks, maksudnya ada kebuntuan di cerita kan, jadi kita bisa buka peta cerita lagi. Itu aja sih paling metodenya, standar umum gitu. Yang lainnya nggak ada sih, paling kreasi masing-masing, mau alur maju mundur gitu. Itu aja teh. Pak Kiai. Ya, luar biasa ya kawan-kawan penyampaian dari Kang Eko tadi. Nah, kawan-kawan pasti dikira saya dan Kang Eko ini udah berkenal sangat lama gitu. Belum, ini baru pertama kali ketemu loh di sini. Pertama kali gitu. Kenapa kok kayak akrab banget gitu? Kayak mungkin dokter ketemu sama dokter gitu. Chemistry-nya dapat. Orang naik motor Vespa mogok di jalan, ketemu orang naik Vespa lagi pasti berhenti. Bener nggak? Sama kita juga. Saya penulis, beliau penulis, ya kan? Ada chemistry-nya, ada titik temunya, gitu kan? Karena kalau saya ngobrol sama dokter mungkin nggak nyambung, ya kan? Bener nggak Kang? Nah, kok kayak akrab banget gitu? Pasti kalau kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin belum pernah ketemu tapi sudah baca karyanya. Dari baca karyanya itu pasti sudah tahu arah obrolannya nanti kemana, ya kan? Ya, jadi kenapa kita bisa ketemu?
Wah, gara-gara tulisan tadi itu. Jadi Kang Eko ngirim di nguyak.com ya, nguyak.com ini web dari komentar. Jadi nerima tulisan se-Indonesia loh ya, bukan cuma orang Banten, bahkan orang Banten sendiri nggak ada yang ngirim Kang. 1-2 orang doang. Iya. Nah ini juga kenapa bisa seperti itu ya, kita ketemu dan nah ini sudah menjadi takdir Allah yang pertama ya. Karena saya pribadi di sini pengen ngundang orang dari luar, bahkan dari Jakarta dan dari luar kota, belum kesampaian karena masalah mungkin belum jodoh dan keuangan dan segala macam. Tetapi ternyata Allah memberikan takdirnya di sini. Kami sedang kebingungan ada kegiatan apa nih bulan ini ya, bingung gitu. Nah, tiba-tiba Kang Eko posting foto di Banten. Wah ini kan Kang Eko yang cerpennya dimuat kemarin nih, ngapain ya di sini? Sebagai warga Banten, apalagi yang sudah baca karyanya bahkan di web kita sendiri, otomatis kita kepo kan, lagi apa, pengen ketemu gitu, pasti gitu kan. Mungkin teman-teman juga punya kenalan di Facebook yang nggak pernah ketemu tapi kayak akrab gitu, bener nggak? Iya, mungkin sesama siswa, bukan temennya sama dokter atau yang lain pasti kan. Saya yakin teman-teman yang di sini mah teman-temannya bukan penulis deh. Penulis Facebook tapi ya. Iya. Jadi apa artinya di sini kan proses kreatif menulis. Jadi dari tulisan Kang Eko itu bisa membawa pertama tali silaturahim, ya kan? Bisa ketemu langsung orangnya loh. Saya juga deg-degan. Duh, pas ketemu gimana ya gitu. Saya juga ngepoin Kang Eko, ini siapa gitu. Jadi nggak nyetalking mantan doang, tapi ya teman-teman penulis saya pasti kepoin ini siapa gitu. Karena menghadapi penulis atau orang yang suka baca, kita juga harus siap gitu. Karena pasti mereka teman-teman orang pinter gitu. Kalau penulis pasti bacaannya banyak. Takut gak bisa ngimbangin kan, maka dikepoin dulu. Oh ini penyiar, oh ini kerja di Trans, oh ini gitu. Baru kita ketemu titik temunya Kang. Gitu. Nah, jadi Di samping penulis itu harus ada jiwa intelijen. betul. Betul. Kepo. Teman-teman juga mungkin sama seperti itu ya, kalau baca karya siapa ini siapa sih gitu. Nggak cuma baca bukunya doang kan, pasti siapa sih penulisnya. Bahkan pengen ketemu gitu. Jangankan mungkin saya dan Kang Eko, saya sendiri kadang di luar kota misalnya, karena orang-orang di sana sering baca tulisan saya, misalnya di Bandung, mereka sering baca tulisan saya gitu, tapi mereka nggak pernah ketemu. Pas ketemu, maaf Kang siapa gitu, Encep katanya gitu. Oh, yang setiap minggu di koran ini katanya gitu kan, emang baca ya gitu. Oh ternyata dibaca gitu. Ya bahkan dosen-dosen di Bandung juga seperti itu, karena saya sering nulisnya di sana. Tapi kerasa akrab, padahal mah nggak kenal, nggak tahu gitu. Nah ini jadi ada jalannya sendiri kawan-kawan ya, teman-teman kalau mau jadi penulis nggak usah takut. Saya kalau main kemana pasti saya calling di daerah mana nih, ada penulis siapa gitu, pasti lagi di mana gitu, kayak gitu. Jadi insya Allah kalau mereka baca tulisan kita gitu kan, apalagi mungkin baca buku kita, bahkan dikasih gratis Kang ya, walaupun kita sakit juga ya. Kalau ada yang minta itu pengen rasanya ngelemparin bukunya. Tapi nggak sampai segitunya. Ya, kenapa kita kasih? Karena berarti orang yang minta itu pengen baca kan gitu ya. Masa kita ngelarang orang pengen baca karya kita? Ya kan kayak gitu. Siapa tahu dari kita memberikan buku itu, dia mungkin terketuk hatinya untuk menulis, atau ketika kita main ke rumah dia nanti di tempat di mana dia menjamu kita gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu juga beberapa hal menyelamatkan saya juga. Waktu saya di Bogor misalnya, aduh kemana ini, saya nggak tahu nih arah ini. Saya calling mungkin anak didik saya yang ada di Bogor gitu ya, yang beberapa mahasiswa yang ikut di klinik menulis Kang. Saya juga ngasuk klinik menulis beberapa mahasiswa di Indonesia gitu. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi gitu, di Bogor. Jadi itu salah satu trik saya juga Kang, supaya kalau saya main kemana saya bisa diantar. Jadi besok saya ke Bogor kata saya gitu kan, saya mau ke Anu, saya nggak tahu arahnya, ada orang Bogor, saya Kang jam berapa Kang, siap saya antar.
saya belum pernah ketemu, tapi mungkin setiap hari di WA saya didik dia untuk menulis gitu kan. Padahal nggak lama, cuma nganter, Kang saya duluannya, ya udah saya kasih buku misalnya. Tapi ngerasanya masya Allah gitu, ya. Dan itu keberkahan yang tidak mungkin saya sendiri sebagai penulis, misalnya kalau saya nggak jadi penulis nggak bisa mendapatkan hal seperti itu. Ngerti nggak maksud pencerahan saya? Nah ini juga memancing nih kawan-kawan yang lain yang mungkin kayaknya agak susah tertarik untuk menulis. Kenapa sih nulis gitu? Karena membegeli doang. Nah gitu. Ternyata semua itu ada manfaatnya. Nggak ada ruginya kok nulis gitu. Nggak dibaca orang juga kan nggak rugi kan gitu. Apalagi baca bukunya gitu. Nggak ada yang orang membaca itu rugi gitu. Pasti ada aja. Entah itu kepakainya nanti. Jadi nggak usah dipikirin ini buat apa, jalanin aja, nanti pasti akan ketemu jalannya. Nah ini bagian dari promosi saya sebenarnya ke teman-teman yang belum masuk komentar. Ya kan Kang ya? Iya. Hebat saya itu ya jadi sales apa ya? Wah ini juga nih ya Kang Eko juga punya banyak buku. Tolong di WA saja, minta aja ya. Nah jadi itu ya kawan-kawan, semoga perbincangan hari ini dapat manfaat. Yang gak mengerti semoga nanti dilanjutkan pertanyaannya di luar forum ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Eko yang sudah minum kopinya sampai habis. Semoga silaturahmi kita terus berlanjut Kang ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, mungkin terakhir ya closing statement dari Kak Eko untuk mungkin agar anak-anak muda juga bisa tertarik dalam dunia menulis ini, Kak. Closing statementnya, bila topik walidaya wassalam. Enggak sih, cuman ini aja. Kalau ada minat di nulis, ya jangan sia-siakan. Karena tadi penulis itu seksi, penulis itu profesi yang luar biasa, nggak bisa tergantikan. Dari media apapun pasti butuh penulis. Dari iklan, dari film, dari bahkan update status harus butuh tulisan. Jadi tulisan itu banyak kekuatannya, banyak daya magisnya di situ. Insya Allah ada keberkahan di nulis tadi. Walaupun keberkahannya bukan berupa uang tadi atau segudang berlian, itu tadi sudah dijelasin sama Kang Encep. Mungkin keberkahan yang paling yang tidak kita duga-duga tadi mungkin teman, walaupun teman jauh tapi bisa akrab satu frekuensi. Nah, itu yang keberkahan yang salah satu yang saya dapatkan juga dari nulis. Bisa berteman dengan orang-orang di luar lingkungan kita, itu aja sih. Terima kasih juga sebelumnya Kang Encep. Ya ilmu seadanya gitu, cuman bertukar pengalaman aja. Mungkin teman-teman di sini lebih baik atau mungkin lebih wah nanti kan. Insya Allah semuanya bermula dari awalan gitu. Maka harus membuka awalan itu tadi. Itu aja. Bila topik saya walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Eko yang telah berkenan ya hadir membersamai kami di hari Minggu ini ya. Mungkin di sini pada jomblo ya. Sangat berkesan sekali ya Kak bisa sharing bareng Kak Eko. Dan kebetulan kemarin kita dapat berita duka ya dari orang-orang yang ada di Lumajang, itu Gunung Semeru ya. Untuk itu marilah bersama-sama kita mendoakan para saudara kita yang sedang terkena musibah di sana agar diberikan ketabahan dan semoga bencana yang menimpa saudara kita di sana bisa cepat selesai. Untuk itu marilah bersama-sama kita membaca Al-Fatihah Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.